Halo, selamat sore sahabat Mika. Kami tunggu untuk bergabung di live Instagram Mitra Keluarga dan Facebook Mitra Keluarga Cibubur. Nah, sore ini kita mau ngobrol tentang do and don't mempersiapkan persalinan buah hati di era pandemi ini. Langsung dari pakarnya, Dr. Novi Gracia, spesialis obstetri dan ginekologi. Buat sahabat Mika di rumah, boleh ikut bergabung ya dan tanya langsung ketika live. Tinggal ketik pertanyaannya dan posting. Akan langsung dijawab oleh pakar kita, Dr. Novi. Acara talkshow hari ini juga didukung oleh Sumber Ayu pembersih area kewanitaan dengan pH 3,5 sampai 4,5. Sahabat Mika juga bisa follow Instagram Sumber Ayu di @sumberayuid. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya dengan Dr. Vanessa Mutiara, saya dokter umum di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Saat ini kita sudah bersama dengan, pasti tidak ada yang tidak kenal ya, dengan dokter kita satu ini, Dr. Novi Gracia, spesialis obstetri dan ginekologi. Bagaimana kabarnya dokter? Baik, Dokter Vanessa. Ya, Dr. Novi merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang praktek di Mitra Keluarga Cibubur. Nah, saya bacakan ya untuk jadwal prakteknya. Pada hari Senin pukul 6 sampai jam 7 malam. Lalu pada hari Selasa di pagi hari jam 9 sampai jam 12 siang. Di sore hari jam 6 sampai jam 7 malam. Di hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Lalu hari Sabtu pukul setengah 6 sore sampai jam 7 malam ya. Oke, dok, sebelumnya kita mau bahas nih dok, do and don't atau apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan pada saat mempersiapkan kelahiran buah hati di era pandemi ini, yang dimana semua sudah berubah. Merubah perilaku kita, merubah pola kerja, dari hal kecil sampai hal besar. Nah, dari Dr. Novi kita tunggu nih untuk tips-tipsnya di era pandemi ini. Oke, terima kasih Dokter Vanessa waktunya. Tadi sudah diperkenalkan, tak kenal maka tak sayang. Saya Dokter Novi Gracia, SPOG. Dalam 1 jam ke depan, saya akan bahas mengenai do and don't mempersiapkan persalinan buah hati Anda di era pandemi. Nah, saat ini kan era pandemi nih Dokter Vanessa. Banyak tentunya hal-hal yang kita rasakan berubah dari waktu belum pandemi sampai saat ini. Nah, waktu belum pandemi kita bisa seenaknya pergi kemana-mana, tidak menggunakan masker, nah, tidak cuci tangan. Nah, sekarang ini berbeda sekali. Mungkin saat kerja atau Dokter Vanessa melakukan aktivitas di luar, tentunya kemana-mana harus bawa hand sanitizer. Betul. Harus mencuci tangan. Nah, juga menggunakan masker. Iya. Masker ini gunanya apa? Untuk melindungi yang sehat, ya, maupun yang sakit. Betul. Jadi kemana-mana kita harus gunakan. Tapi ada tata caranya. Jangan lupa maskernya udah berhari-hari nggak dicuci. Ya walaupun maskernya bagus, tapi harus tetap kita lakukan pencucian. Harusnya 4 jam sekali kita ganti masker. Masker pun ada berbagai macam. Ada masker medis, masker kain, bahkan masker medis pun ada ketentuannya. Masker medis yang digunakan di kamar operasi berbeda dengan masker medis yang digunakan di poliklinik. Nah, jadi nanti kalau ibu-ibu bersalin, baik di kamar operasi maupun di kamar bersalin, itu akan diberikan masker yang saat itu diberikan masker medis. Nah, untuk memperlancar pembicaraan kita, saya mau mengajarkan cara membuka masker ya yang benar. Kita tidak boleh menyentuh area tengah, tapi harus dari pinggir, ini dari kaitannya, dan masker ini tidak boleh istilahnya begitu ditaruh tersentuh di bagian depannya. Nah, karena kita mau bicara ini untuk topik kali ini, saya mau gunain face shield supaya lebih jelas terdengar. Karena ada teman-teman juga yang berkebutuhan khusus harus melihat pembicaraan saya atau gerak bibir saya. Oke? Ada pasien saya juga yang kebetulan berkebutuhan khusus harus melihat gerakan dari bibir. Nah, kalau misalnya saya pakai masker, teman-teman saya atau pasien saya tidak bisa mengikuti pembicaraan ini. Nah, era pandemi ini, Dokter Vanessa, kemanapun tadi saya udah bahas harus melakukan perubahan. Kita pergi ke mall atau ke rumah sakit, itu tetap harus jaga jarak. Betul. Seperti Dokter Vanessa saat ini harus jaga jarak, nggak bisa kita berdekat-dekatan, cipika-cipiki, bersalam-salaman. Memang rancu rasanya berhubungan dengan teman atau bahkan kerabat saudara juga, rasanya kangen ingin
memberikan ya Cipika-cipiki pelukan, gitu ya ya, Dok. anak, begitu pulang kerja udah nggak bisa lagi tuh Dokter Betul, Vanessa. Dok, ya. Saya harus pulang mandi dulu, keramas, bahkan bisa berulang kali. Nah, apa sih hubungannya dengan nanti pada saat kita bahas mengenai ibu-ibu yang mau bersalin ini? Oke dok, nanti banyak pertanyaan-pertanyaan ya dok, di mana kita bisa tahu apa nih yang boleh dan tidak boleh, kan itu sangat penting sekali. Nah sekarang kita boleh mungkin sapa dulu sahabat Mika yang sudah join. Halo sahabat Oke, Mika. sahabat Mika yang sudah join. Nah sambil menunggu pertanyaan dari sahabat Mika ya dok ya, Oke. aku ada pertanyaan nih dok. Tadi kan dokter sebutkan untuk rajin mencuci tangan sama rajin menggunakan hand sanitizer, sedangkan kan Oke. kadang ada, bukan kadang ya, memang terjadi perubahan hormon pada ibu hamil. Ya, nah, betul. itu akan mempengaruhi kondisi kulit ibu hamil. Betul Nah, banget. Dokter, adakah saran untuk kita memilih sabun yang seperti apa, hand sanitizer yang seperti apa? Oke, jadi karena perubahan metabolisme yang terjadi di ibu hamil, jangan lupa kita memang harus waspada, harus cuci tangan. Jadi setiap menyentuh barang-barang tertentu yang bekas orang lain, kita harus mencuci tangan. Kalau dokter habis periksa satu pasien, cuci tangan lagi. Habis melakukan aktivitas tertentu, cuci tangan lagi. Nah, ibu hamil ini kulitnya cenderung kering. Jadi kalau misalnya tidak di era pandemi, saat itu aja mereka harus menggunakan lotion, jadi untuk melembabkan kulitnya. Apalagi dengan cuci tangan menggunakan sabun terus-menerus, ya otomatis akan lebih kering. Tapi alangkah baiknya lebih baik mencegah daripada saya nggak mau kulit kering, udah deh saya nggak usah cuci tangan. Betul. Ya tetap harus kebiasaan mencuci tangan harus kita lakukan. Oke, Iya. sahabat Mika, jangan lupa tadi poin pertama cuci tangan. Cuci tangan ya dok ya. Oke. Nah, selanjutnya dok, ibu hamil ya, 2 nyawa nih dok, ibu dan bayinya. Otomatis harus kita cegah jangan sampai kena infeksi. Betul. Ya. Karena infeksi apapun sangat membahayakan ibu hamil dan bayinya. Betul. Nah, dokter ada nggak kiat-kiat supaya ibu hamil tidak terinfeksi? Oke, tadi 3 hal tadi kan sudah kita bahas di awal. Kita juga harus menjaga kesehatan. Ya, otomatis harus minum vitamin, menjaga dietnya yang bagus ya. Jadi pola makannya yang sehat. Dan biasakan yang tadinya mungkin takut kulitnya hitam, ya saat ini di era pandemi ya sudahlah, biar hitam-hitam manis ikut berjemur ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah kita lakukan semua, mudah-mudahan kita jauh dari istilahnya infeksi atau tertular COVID-19. Dan jangan saja kita hanya berpikir yang penting hanya COVID-19, penyakit lain pun kita harus pikirkan. Jadi jangan saya nggak mau, mendingan saya tidak ke dokter, demam tinggi karena demam berdarah atau hal yang lain kita abaikan, padahal itu butuh pertolongan karena saking takutnya ke rumah sakit jadi malah terkena sakit yang lain. Dan ibu hamil juga harus jaga kebersihan Dokter Vanessa, karena hormon-hormonnya kan berubah. Betul. Banyak lendir dari area kewanitaan yang dikeluarkan karena perubahan hormonal. Jadi jangan lupa juga bersihkan dengan pembersih area kewanitaan. Boleh kalian gunakan untuk istilahnya mau berapa kali pun asal pH-nya sesuai dengan pH area kewanitaan, yaitu pH 3,5 sampai 4,5. Itu boleh digunakan berkali-kali juga nggak masalah, Dokter Betul, Vanessa. iya. Jadi jaga kebersihan, istilahnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita pulang harus keramas, mandi, yang area kewanitaan juga harus bersih untuk ibu-ibu hamil terutama. Ya, Betul, Dok. bukan ibu hamil saja, tapi semua sahabat Mika yang perempuan pada khususnya. Ya. Oke. Nah, pembahasannya mulai menarik nih. Tadi dikatakan bahwa area kewanitaan itu juga perlu untuk diperhatikan. Nah, Ya. seperti yang kita tahu ya dok, salah satu infeksi yang ditakutkan juga yaitu infeksi saluran kemih ya dok. Ya, Nah, betul. itu ada hubungannya juga nih dengan kebersihan area kewanitaan. Jadi, sahabat Mika di rumah, khususnya ibu-ibu hamil harus sangat memperhatikan hygiene area V ya dok ya. Ya. Oke, nah saya rasa di era pandemi ini yang mendidik kita ya dok secara tidak langsung untuk hidup lebih bersih lagi, lebih Betul. sehat lagi. Kita tidak hanya terhindar dari penyakit COVID, mungkin dari penyakit-penyakit yang lain ya dok, yang masih menghantui orang-orang di Indonesia ya dok ya. Salah satunya mungkin TBC, dari situ juga kita bisa menghindari itu. Iya, betul. Atau penyakit
influenza atau yang lainnya atau pneumonia yang lainnya ya dok ya. Iya. Nah sekarang gini dok, jika ada ibu hamil yang menderita batuk pilek, saran dokter bagaimana? Apakah kita boleh minum obat sembarangan atau bagaimana? Monggo silakan pencerahannya dok. Oke, batuk pilek batuk itu merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Jadi jangan saya nggak mau ke rumah sakit nih, biarin aja dulu sampai parah, baru nanti saya datang ke rumah sakit. Betul, dok. Jadi silakan jangan takut, datanglah ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatan sahabat Mika, untuk ditentukan apakah ini memang istilahnya batuk pilek influenza biasa atau memang ada butuh pertolongan khusus untuk tata laksananya. Jadi jangan ditahan-tahan, karena obat-obat yang diminum oleh sahabat Mika pada ibu-ibu hamil itu tentunya harus sesuai dengan rekomendasi dokter, sesuai dengan instruksi dokter. Memang banyak obat-obat yang dijual di pasaran yang istilahnya obat bebas, itu bisa dibeli, tapi kalau memang tidak kunjung sembuh atau tidak ada perubahan ke arah perbaikan, ya sebaiknya datanglah ke rumah sakit. Segera datang ya dok Ya, ke rumah betul. sakit. Nah, awal-awal pandemi dok, kita kan sempat untuk mengedukasi pasien Ya. untuk kapan sih kita pentingnya datang ke rumah sakit. Mungkin dokter boleh dijelaskan untuk kondisi ibu hamil, kapan yang paling penting, kondisi apa yang itu udah nggak bisa ditoleransi harus datang ke rumah sakit dok. Oke, sebenarnya kalau yang itu sudah dikatakan emergensi, tapi ada yang dikatakan tidak emergensi. Minimal ibu hamil menurut WHO itu harus minimal 4 kali kontrol, yaitu trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, dan trimester ketiga 2 kali. Nah, pada keadaan emergensi apa yang harus dilakukan untuk datang ke rumah sakit? Misalnya ada scoring di situ. Nah, di trimester pertama dokter akan melihat, oh ya ini ada faktor-faktor risiko yang ternyata tidak bisa 4 kali kontrol. Lebih sering datang kontrol untuk istilahnya menata laksana atau mengatasi penyakit yang di istilahnya faktor risiko yang terjadi di ibu hamil tersebut. Jangan lupa tidak semua sama tata laksananya 4 kali kan kata dokter Novi menurut WHO, tapi tidak memperhatikan faktor risiko yang lain. Contoh misalnya tekanan darah tinggi atau ada penyakit jantung atau memang HB-nya drop sekali, karena kan kehamilan ini kebagi 2 antara ibu dengan janin. Otomatis ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Iya. Nanti juga kita akan bahas ya dok ya, bahwa kita sudah mempersiapkan di mana aman nih ibu hamil untuk pergi ke rumah sakit ya dokter ya. Iya betul. Kita boleh salam dulu sahabat Mika dok yang ada di rumah. Ini ada beberapa pertanyaan. Ada Sancha Francisca, halo. Halo Sancha. Dan ada Cindy Carita dok. Ya, halo Cindy. Yusrahma Koikir 8681 dan ada Rizky Melia Putri. Nah, kita mulai satu pertanyaan ya dok dari sahabat Mika, dari Sancha Francisca. Dok, apa benar nanti di ruang operasi tidak boleh didampingi suami? Oke, tadi saya sudah bicara di awal bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita semuanya berubah. Yang tadinya bisa suami masuk ke dalam kamar operasi, bisa istilahnya dikunjungi. Saat ini kita semua harus waspada dan menjaga, tentunya bukan menjaga orang lain, tapi dari yang paling kecil, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, baru ke orang lain, kita harus waspada dan jaga semua. Seandainya satu orang pasien membawa satu orang keluarganya masuk ke dalam kamar operasi, pasien yang lain juga iri, ada berapa orang yang harus masuk ke kamar operasi? Otomatis akan meningkatkan terjadinya infeksi. Jadi itu harus kita jaga pada saat ini. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali berangsur normal. Tadinya untuk mitra keluarga sendiri memperkenankan suaminya masuk ke dalam kamar operasi sesuai dengan rekomendasi dokternya ya. Tapi dengan adanya pandemi ini memang tidak diperkenankan. Dan ini saya rasa akan berlaku di semua rumah sakit karena kita harus social distancing dan menjaga sirkulasi udara di kamar operasi itu benar-benar steril. Ya. Jadi memang tetap walaupun ini sebuah momentum yang sangat berharga ya bagi pasien, namanya kelahiran buah hati ya, dok ya. Tetap kita harus jaga jarak ya. Walaupun
ingin berkerumun, keluarga mau lihat, tetap kita harus memperhatikan protokol tersebut ya. Oke. Ada lagi dokter, satu pertanyaan dari Cindy Carita. Dok, jika ibu hamil positif COVID-19, apakah bayi yang lahir dapat tertular? Oke. Jadi kalau misalnya positif COVID-19, belum ada penelitian khusus langsung bayi tertular dari si ibu tersebut. Karena penularan untuk COVID-19 itu dari droplet. Droplet itu apa? Dari cairan yang keluar dari mulut seorang yang istilahnya COVID positif. Tertular. Jadi dia terhirup di atau droplet tersebut terkena terhirup oleh orang lain. Seseorang yang sehat ya dok ya, dari orang yang sudah terinfeksi. Ya, jadi ya, dok, bukan ya? penularan dari ibu ke bayi. Ya, jadi sudah jelas ya sahabat Mika. Mungkin setelah kelahiran ya dok yang pertama kali yang harus kita pastikan dulu bayinya jangan satu. Ya tentunya jaraknya. Nanti dokter Vanessa akan kita bahas apa sih yang sudah dilakukan mitra keluarga untuk mencegah ini semua terjadi ya. Jadi protokolnya memang sudah matang ya di bagian obstetri dan ginekologi ya, betul. Untuk pencegahan pandemi COVID-19 ini. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Nah, ada lagi dok pertanyaan dari @yusrahma. Dok, boleh nggak konsultasi untuk promil di masa pandemi ini? Atau diundur dulu setelah pandemi berakhir? Nah, sepertinya sudah dijelaskan ya dok. Monggo dok dipertajam lagi. Oke. Untuk saat ini, berarti kita bahas aja ya, apa sih yang udah dilakukan mitra keluarga untuk selama pandemi ini. Awalnya, sejak bulan Maret mulai, awal Maret itu mulai COVID-19 ini ada di Indonesia, kita persiapannya belum sebagus saat ini, belum sebaik saat ini. Tentunya kita akan melakukan perubahan-perubahan. Dengan adanya pandemi ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di rumah sakit. Mungkin kalau sahabat Mika datang ke gerbang mitra keluarga sudah melihat ada tenda di situ. Di situ ada rumah screening yang digunakan untuk pasien-pasien COVID-19. Jadi sudah terpisah antara yang dicurigai COVID-19 dengan yang tidak. Begitu masuk ke lobi itu sudah lagi di screening ada scoring di situ. Nanti ditanya apakah ada demam, apakah ada riwayat kontak dan sebagainya. Diukur suhunya juga, jadi tidak bisa semua masuk dan bergabung. Itu otomatis akan memisahkan antara yang dicurigai COVID-19 dengan yang tidak. Dulunya tidak ada screening seperti ini. Nah, jadi kita sudah mengamankan juga untuk pasien-pasien kita. Nah, begitu masuk lagi, mungkin kalau lihat di dalam, wah kok kursinya sedikit banget sekarang. Jarang-jarang ya dok. Karena mitra keluarga sendiri juga istilahnya mengamankan pasien-pasiennya, keluarga yang menunggu saat itu, misalnya ibu hamil diantar suaminya, ya jaga jarak. Walaupun suami istri pada saat di rumah sakit, jaraknya jauh-jauhan. Oke. Nah, begitu masuk lagi ke ruang poliklinik, mungkin dokter Vanessa juga lihat kok semua dokter-dokternya, jadi medis maupun paramedis, kita sudah menggunakan APD sesuai dengan levelnya, tergantung di ruangan mana. Jadi ada alat perlindungan diri yang digunakan oleh medis maupun paramedis untuk mengamankan baik dokternya maupun pasiennya. Nah, begitu sudah masuk di dalam kamar ruang dokter atau poliklinik, pasien bisa merasakan nyaman, oh ya, saya istilahnya terjaga di sini, tidak orang-orang yang dicurigai infeksi masuk begitu aja. Jadi kalau mau program hamil dengan protokol yang sudah dilakukan oleh mitra keluarga untuk saat ini, apalagi kan kasihan juga kalau misalnya usianya sudah mau 40 tahun, baru mau program hamil nungguin COVID-nya selesai. Nanti udah lewat fasenya. Oke, jadi silahkan datang karena mitra keluarga sendiri sudah menjaga atau mengamankan. Kadang-kadang memang pasien bertanya, dok aduh susah banget ini sekarang suami nggak boleh masuk. Kenapa? Ya itu tadi, kita menjaga baik dari pasiennya maupun pasien lain. Bukan dari pasien itu sendiri, tapi ada pasien-pasien lain yang harus kita jaga. Jadi di sini kita saling melindungi ya dok ya. Ya, betul. Asalkan kita mengikuti protokol yang ada, itu adalah tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Tetapi tujuan kita datang ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi bisa tetap
terlaksana. Oke, sudah Supaya- terjawab ya? Supaya juga terscreening kan kalau memang ada masalah-masalah selain program hamil, misalnya ibu hamil juga terscreening, oh ya ini memang harus dirawat atau harus tata laksana tertentu, jangan ditahan-tahan di rumah. Dan Betul. kalau memang takut untuk datang ke rumah sakit, aduh saya tetap takut dok. Ada kita sudah ada telekonsultasi ya dokter Telekonsultasi, Vanessa ya. ya. Iya, Saya betul, rasa udah Dok. berjalan ya di sini ya. Sudah dok. Nah, Oke. nanti di akhir acara ada nih jadwal telekonsultasinya ya. Kita mitra keluarga disesuaikan dengan pandemi sekarang ya dok ya. Kan nggak semua memang harus datang ke rumah sakit. Ada yang masih bisa kita konsultasikan dari Betul. jarak jauh. Itulah kita menggunakan telekonsultasi. Oke dok. Ada lagi pertanyaan nih dok. Kayaknya banyak yang ingin bertanya dengan Dr. Novi ya. Sangat excited sekali. Oke. Dari Koikir 8681 sepertinya sudah saya singgung tadi dok. Apa ada perlakuan khusus pada bayi saat di ruang operasi jika saya melahirkan di masa new normal ini? Mungkin ini kondisinya ibunya terscreening tidak COVID-19 mungkin ya dok ya? Oke. Bagaimana dok? Jadi kalau tadi kita sudah bahas yang pada saat ibu mau kontrol hamil atau pasien mau kontrol ke dokter spesialis obstetri ginekologi. Nah sekarang kita menuju pasien yang ingin bersalin. Apa sih yang udah dilakukan mitra keluarga? Begitu datang mules-mules atau memang direncanakan operasi, pasien itu sudah datang ke IGD dan dilakukan screening. Screening untuk apa? Ya baik ronsen maupun ada rapidnya untuk memisahkan ini terinfeksi atau tidak. Atau tidak? Ya, Nah, jika terinfeksi, otomatis ada tata laksana yang berbeda. betul dok. Dari mitra keluarga sendiri juga sudah memisahkan kamar operasinya yang khusus untuk COVID, itu kita sudah mempersiapkan benar. Betul. Dari tekanan sirkulasi udaranya, itu kita sudah siapkan. Iya. Nah, kalau tadi mengenai bayinya, ibunya istilahnya COVID-nya negatif. Tentunya akan seperti biasa saja. Seperti biasa ya, Dok? Rooming in, ya tetap. Walaupun tidak boleh dikunjungi karena kita masih berlaku ya, tidak mengunjungi. Jadi Tidak jam boleh besuk mengunjungi ya, ditiadakan Dok, ya ya? sampai Iya. saat ini. Tergantung nanti perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, pada ibu hamil yang dengan suspek COVID, misalnya walaupun belum ada swab ya, kita akan tetap melakukan protokol sesuai dengan protokol COVID. Ya, jadi masuk ke ruang isolasi. Iya. Jadi ibu-ibu jangan takut untuk bersalin maupun melahirkan secara sesar karena mitra keluarga sendiri sudah mengamankan pasien-pasiennya untuk bersalin seperti itu. Jadi sudah dijamin aman karena kita sudah membedakan Ya. mana yang ada ke arah COVID-19, mana yang tidak. Perlakuannya juga sudah beda dan setahu saya dok, ruangannya tuh jaraknya jauh banget ya dok antara orang yang curiga COVID sama yang tidak, antara lantai betul. 4 sama lantai 2. Ya, jadi udah ada Oke. ruang perawatan khusus juga ya. Betul. Bukan isolasi biasa, tapi memang pasien-pasien yang dicurigai ke arah COVID itu kita langsung pisahkan lantainya. Betul dok. Oke. Boleh lanjut lagi ya dok ya? Ya, silahkan. Banyak nih pertanyaannya. Dari Nona Pangkei. Apakah virus mulut, kaki, dan tangan bisa menular dari anak ke ibu hamil? Oke, berarti ini hand, mouth, foot disease ya dok? Ya. HFMD ya. Di luar COVID-19 nih dok, itu bisa menularkah dok dari ibu hamil ke bayinya? Oke, untuk penularan ke bayi itu berbeda-beda. Kalau dari tadi virus yang dikatakan, ya bisa saja kalau dari kontak. Ya tetap ibu tersebut harus menjaga dengan istilahnya menggunakan sarung tangan, menggunakan pengamanan, masker, itu untuk si ibu yang setelah melahirkannya. Ya. Oke, Tapi jadi tetap ya, bisa menyusui seperti biasa, tetap bisa menyusui seperti biasa. Oke, tapi kita tetap harus jaga kebersihan gitu ya dok Ya, ya? tetap. Iya. Oke, ini pertanyaan menarik dok. Dari @arinmus. Dok, jika ibu bersalin terinfeksi COVID, apa boleh menerima ASI dari si ibu? Oke, COVID-19 pada ibu yang terinfeksi itu tetap bisa diberikan ASI-nya. Hanya ibu tersebut harus menggunakan masker, harus menggunakan face shield, ya. Jadi tidak ada protokol untuk istilahnya ibu tersebut tidak boleh memberikan ASI. Bahkan kalau memang istilahnya lagi parah keadaannya, ya bisa diberikan
dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain, tapi tetap kita memperhatikan kebersihan area payudara ya dok Ya, ya. harus itu. Itu yang paling penting ya dok ya, karena tidak ada penularan dari ASI ya dok. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan nih dok. Nah tadi sudah disinggung, tapi mungkin ingin dipertajam lagi. Pemeriksaan rutin apa dok yang kita lakukan untuk membedakan pasien yang COVID dan tidak COVID? Oke. Kalau pada saat kontrol hamil saja, itu screening di awal. Dari keluhannya, terus dari screening suhu, itu kalau kontrol biasa. Tapi kalau misalnya ibu tersebut sudah akan bersalin, baik sesar maupun normal, itu akan di screening. Tadi ronsennya, rapidnya, dan darah lengkapnya. Bahkan kalau misalnya kita curiga tertentu, ada pemeriksaan lain sampai CT thorax. CT thorax. Iya. Ya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Biasanya pasien itu dari awal di poli kandungan dok, direncanakan sudah ada pemeriksaannya dok. Ya, bahkan betul. yang langsung datang pada saat ada keluhan ingin melahirkan, sudah ada pemeriksaannya, darah lengkap, rapid test ya dok Ya, ya, betul. sama foto ronsen. Nanti kalau Dan ada kalau- arah-arah yang perlu dipertajam, Baru kita cek PCR-nya. baru cek ya. PCR. Karena PCR itu tidak bisa langsung jadi soalnya. Betul dok, iya. Kita Dan- perlu waktu 2-3 hari Iya ya, dok, betul. Untuk hasil di mitra PCR keluarga itu kita ada. 2 hari ya. Iya, 2 hari. Jadi memang kalau kita temukan pasien yang rapid tesnya positif ya dok, itu ruangannya kita pisahkan dan sampai keluar hasil swabnya baru kita jelas positif atau tidak. Karena memang gold standarnya ya untuk diagnosanya tetap swab PCR ya dok ya. Ya. Oke. Dok, gini, sahabat Mika kan pasti ini udah mulai new normal ya dok ya. Ya. Suami-suami para bumil kita udah banyak yang kembali lagi ke kantor. Sedangkan bumil kalau nggak penting-penting banget di rumah aja gitu. Nah, bagaimana kita menanganinya dok? Suami yang tetap pergi keluar, di luar juga kan kita nggak tahu ya dok. Tapi dipastikan kan udah mengikuti nih tips tadi dari dokter Novi. Nah, bagaimana dari bumil sendiri untuk mencegah mungkin penularan dari suaminya sendiri dok? Oke, jadi kalau kita harus lihat, nggak bisa di generalisir bagaimana sih suami A dengan B semuanya sama. Ya. Jadi kita harus tanya dulu, apakah suami kontak dengan banyak orang dan pada saat bekerja memang tidak melakukan istilahnya physical distancing. Ya, ada resiko karena kita tidak tahu siapa teman, siapa lawan. Bisa saja suami membawa virus tersebut pada saat pulang. Jadi tanyalah kepada suami apakah bagaimana pekerjaannya pada saat di tempat bekerja tersebut. Jika oh enggak, saya di tempat kerja sendiri ruangan saya pulang juga langsung naik kendaraan pribadi, tidak kontak dengan orang, enggak. Ya. Istilahnya kongko-kongko jalan-jalan lagi walaupun mall sudah buka, ya mudah-mudahan itu aman. Tapi kalau suami, oh iya abis ini saya ngopi-ngopi dulu, saya ini dulu, meja saya berdekatan dengan itu teman saya. Nah, nggak tahu teman saya ini terinfeksi atau tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Jangan sampai suami pulang sebagai OTG, orang tanpa gejala, dan akhirnya juga menulari Menularkan keluarga itu. terdekat. Betul. Jadi intinya sebenarnya dari kita sendiri harus bisa menilai bagaimana sih diri kita terhadap keluarga. Iya. Kita sudah menjaga betul belum keluarga kita. Buat saya pribadi juga nggak nyaman sih untuk pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah saya harus misahin dulu baju saya. Betul dong. Bahkan kalau masuk klaster tertentu mobil disiram Desinfektan. untuk desinfektan. Ya. Kadang kalau misalnya orang luar ditanya udah cuci tangan belum, suruh cuci tangan dulu, turun pulang ke rumah saya harus segera mandi, baju tadi dipisahkan, keramas, bisa berulang-ulang kali. Nah, apakah sahabat Mika sudah melakukan hal yang demikian? Iya. Nah, jika sudah melakukan dan istilahnya tadi suami-suami yang sudah tidak work from home, ya saya rasa kalau memang sudah melakukan itu mudah-mudahan aman. Iya. Jadi memang perlu kesadaran dari diri masing-masing Ya, dok ya. kesadaran Terutama- harus dari diri kita sendiri. Betul, terutama untuk anggota keluarga yang sudah mulai aktivitas di luar rumah, ya tetap mematuhi protokol-protokol desinfektan kalau pulang ke rumah. Pulang ke rumah langsung mandi, pakaian dilepas ganti dengan pakaian yang baru. Dan jangan Betul. lupa sampai keramas ya dok ya. Harus. Karena sampai di rambut pun itu virus bisa nempel. Oke dok? Iya. Oke. Memang sebenarnya simpel untuk kita bisa mencegah COVID-19 ini ya dok ya. Iya, Cuci betul. tangan, rajin dengan kebersihan.
terus menggunakan masker juga. Oke. Nah, ada lagi nih. Masih sekitar screening dok, kayaknya banyak yang penasaran nih dok, screening ibu hamil itu pada masuk apa aja sih yang dicek, tapi ada lagi yang bertanya nih dok. Apakah semua ibu hamil yang akan melahirkan di rumah sakit harus di screening? Jawabannya ya. Ya. Kenapa? Tadi mengamankan ibu hamil tersebut karena juga harus tahu nanti oh ya ini ibu hamil ini harus lahirannya di ruangan yang mana, yang khusus untuk COVID atau yang non COVID. Selain itu perawatannya juga berbeda. Untuk pasien-pasien yang dicurigai COVID berbeda juga tempat perawatannya. Tempat perawatan. Ya, kalau semua tanpa screening ya sudah bercampur aduk, akhirnya saling tukar-tukaran virus nanti. Nanti usaha kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini tidak tercapai. Nggak selesai deh. Betul. Nah, satu lagi info sahabat Mika, kalau di ruangan isolasi Mitra Keluarga Cibubur itu satu pasien satu ruangan ya dok. Ya. Karena di sini ada yang nanya dok di kamar rawat inap biasa nanti apakah jumlah pasien dibatasi per kamarnya? Oh tentu. Jadi satu pasien satu kamar ya dok Ya, ya. betul. Dengan tekanan negatif itu tujuannya apa? Supaya sirkulasi di dalam ruangannya itu juga baik. Jadi untuk pasiennya juga aman, untuk tenaga kesehatannya juga aman ya dok. Tapi pastinya mohon maaf tidak bisa dijenguk ya dok. Ya, yang namanya isolasi sudah pasti keluarga tidak bisa dijenguk. Sedangkan perawatan biasa saja saat ini juga tidak lagi meniadakan jam besuk. Nah, untuk kamar operasi sendiri tadi untuk medis dan paramedisnya, jika menangani pasien-pasien yang dicurigai COVID, itu kita sudah sirkulasi udaranya sudah memang khusus untuk pasien COVID. Dan setelah melakukan itu, kita melalui pintu yang berbeda dan langsung harus mandi. Betul. Begitu juga pasien-pasien yang dengan perawatan di ruangan tertentu, yang dengan suspek COVID, dokter-dokternya begitu visit, itu ada anteroom ya. Jadi nanti begitu keluar juga si dokter tersebut yang setelah visit harus mandi juga di situ. Jadi memang kalian ini sebagai istilah sahabat Mika sudah diamankan untuk jadi dokter-dokter yang memegang satu pasien dengan pasien lain ya. Selain mengamankan dokter juga mengamankan pasien yang lain. Iya betul. Jadi tidak usah khawatir karena kami sendiri dari pihak medis, tenaga kesehatan juga memperhatikan itu ya dok ya. Juga ada tes juga kan ya dok ya untuk medis dan paramedisnya kita secara istilahnya berkala ada melakukan tesnya. Pemeriksaan. Oke, dipantau juga kesehatan kita kan dok? Iya. Dikasih telur, Dikasih vitamin. Itu hampir istilahnya setiap hari malah. Ya, ada extra food untuk stamina kita. Ya. Oke. Jadi karena tetap kita- dijaga kesehatannya untuk. Betul dokter. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Safi. Nah, ini bagaimana psikologi ibu hamil di usia kehamilan muda jika ketahuan COVID? Kan ini penyakit yang baru ya dok ya, penyakit yang masyarakat takuti sekali dok. Nah, Iya, bahkan kadang-kadang, aduh, alhamdulillah saya bukan COVID tapi DHF gitu. Itu udah bersyukur. kayaknya sudah mulai mempengaruhi psikologis banyak orang ya dok ya. Iya, betul banget. Nah gimana nih dok untuk menanggapi kan pasien bumil yang baru hamil juga trimester pertama psikologinya juga bisa terganggu juga kan, Iya. apalagi tanpa infeksi. Nah ini apalagi kalau dia ketahuan ada positif COVID-19. Nah bagaimana dokter, mungkin ada saran? Ya, jadi sebenarnya nggak ibu di hamil muda, siapapun hamil tidak hamil, pada saat diagnosis dengan COVID-19, otomatis dia harus berpikir, aduh saya harus isolasi, saya harus jauh dari anak-anak, saya harus menghindari suami dan keluarga yang lainnya, dan saya harus dijauhi oleh tetangga dan sebagainya. Tentunya psikologis sangat terganggu. Jadi makanya orang lebih baik, aduh untung sakitnya bukan COVID tapi penyakit yang lain yang juga berat untuk saat pandemi gini. Sebenarnya kalau memang menjadi stres sekali, biasanya kalau pasien tersebut dirawat, kita ada juga psikolog yang menangani itu. Jadi nanti perlu diberikan masukan oleh orang ketiga yang membuat ya ada curhat sedikit dan ketenangan pada pasien tersebut. Jadi tetap nanti
silakan datang ke rumah sakit, nanti pasti akan diarahkan bagaimana sih cara menangani pasien-pasien yang terganggu psikologisnya pada saat kehamilan. Ya, Oke. kita juga di sini tersedia ya dok ya Ya, psikologinya. Jadi kalau ada sahabat Mika yang tidak hanya dengan keluhan fisik saja, tetapi mungkin sudah mulai psikologinya perlu Psikologi. ditangani oleh pihak yang profesional, bisa datang ke Ya. Mitra Keluarga. Sebelumnya mungkin ibu hamil bisa langsung datang ke Dokter Novi ya. Siap. Bisa diarahkan oleh Dokter Novi. Oke dok. Ada lagi satu pertanyaan nih dok. Ini kaitannya dengan pap smear Oke. dari Sari Sagara. Kalau mau pap smear setelah melahirkan 1 tahun, perlu ditunda sampai pandemi selesai atau lanjut dok? Oke, kita nggak tahu ya pandemi ini berakhir kapan. Jadi jangan abaikan memang kontrol dan istilahnya kalau ada keluhan, ya tergantung dari fasilitas kesehatan yang ada. Carilah fasilitas kesehatan yang memang sudah menjaga untuk pasien-pasiennya. Kalau ke mall boleh, ya ke rumah sakit juga harus istilahnya tetap kontrol kalau memang ada keluhan. Pap smear tidak masalah kalau misalnya mau pap smear, karena sekarang rumah sakit saya yakin sudah menjaga, istilahnya memberikan kenyamanan dan keamanan untuk pasien-pasiennya. Silakan datang dan tetap mengikuti protokol-protokol untuk di rumah sakit tersebut. Jadi nggak Oke. masalah. Jadi tidak masalah ya dok ya. Oke. Ada lagi nih dok pertanyaan masih seputar dengan persiapan mental ya. Kita tidak terinfeksi COVID saja untuk mempersiapkan persalinan itu Udah mentalnya stres ya. luar biasa. Ya. Bagaimana kalau ini ditambah lagi dengan beban pada saat di screening ternyata memang positif. Mungkin dokter ada saran, mungkin tidak untuk bumilnya aja, mungkin untuk suami-suami, bapak-bapak di sini juga ada yang sedang nonton dokter. Oke. Saya pernah merawat pasien dengan suspek COVID. Jadi begitu hasil lab keluar, nggak hanya pasien saja yang menangis, suami pun menangis dan bingung harus bagaimana. Tapi ya semua ini harus kita hadapi bersama. Ya jadi kalau memang terdiagnosis seperti itu, kita harus mengikuti anjuran dari dokter. Nanti dokter akan mengarahkan ibu harus begini, harus nanti ruangannya khusus dan cara ke bayinya seperti ini. Itu akan dijelaskan oleh dokternya. Jadi jangan down sekali. Saya berharap dengan gizi yang baik, dengan mengikuti protokol COVID-19, semua ini akan berlalu. Dan nanti tentunya akan ada pemeriksaan lanjutan kalau pada pasien-pasien yang dicurigai dengan suspek COVID Dengan atau suspek kecurigaan COVID. Oke dok. Ada lagi pertanyaannya nyambung nih dok. Kalau misalnya udah ketahuan, terus kan kita harus swabnya dok. Ya. Nah, bolehkah kita pulang kalau hasil swabnya belum keluar gitu? Ya, biasanya dengan suspek COVID, pasiennya kalau memang sudah boleh pulang, dia boleh pulang, Syarat hanya klinis saja mereka, dengan Dok. syarat di rumah tetap harus isolasi mandiri, Isolasi mandiri. karena kalau semua di suspek atau kecurigaan dirawat, wah rumah sakit bisa penuh sekali. Ya. Jadi isolasi mandiri dengan peralatan-peralatannya semua itu benar-benar sendiri, dipisahkan dari keluarga yang lain. Jangan keluar masuk kamar sendiri. Tidak kontak dengan keluarga walaupun anak istilahnya nangis bagaimana, Kangen ya. memang pedih banget, tapi ya harus kita ikuti protokol ini. Ya, itulah yang dinamakan berubah ya dok ya. Iya. Jadi dari hal sekecil apapun berubah, cara Betul. dari di rumah pun berubah ya. Betul. Jadi memang sahabat Mika perlu tahu apa sih yang harus dilakukan. Nah, kita bicara soal isolasi mandiri ya dok ya. Mungkin di sini sahabat Mika masih banyak yang belum tahu. Jadi sebenarnya sahabat Mika tuh tidak perlu khawatir kalau misalnya ketahuan misalnya positif COVID-19 tapi yang tidak bergejala gitu ya dok ya. Saya rasa tidak perlu khawatir ya Ya dok ya. betul, karena kalau sahabat Mika sudah melakukan prosedur atau protokol COVID-19 untuk pencegahannya, ya don't worry, pasti ini akan berlalu dan yakinlah untuk istilahnya berpikir positif. Untuk berpikir positif. Nah kalau kita berpikir positif juga imun kita Akan semakin kuat ya dok baik. ya. Oke. Tapi otomatis tetap waspada dan jaga kesehatan tentunya. Betul, dengan memperhatikan protokol-protokol pencegahan COVID-19 ya Ya. dok. Oke.
Ada lagi pertanyaan nih dok, ini kronologis sepertinya, mungkin pengalaman pribadi ya dok, saya tidak sebutkan namanya. Dok mau nanya, kalau melahirkan normal kan bisa dadakan mules atau pecah ketuban. Kalau menunggu tes dulu apakah nggak terlalu lama? Untuk tes dilakukan berapa lama sebelum kelahiran dok? Oke, jadi pada saat mules, yang menerima pertama baik dokter maupun bidan itu akan memeriksa pembukaannya. Kalau pembukaannya memang sudah lebar dan hasil belum keluar, kita tetap harus masukkan ke dalam kamar operasi atau kamar bersalin yang khusus. Yang sudah kita bedakan ya, dok ya. Karena kita belum punya hasil. Betul. Tadi saya sudah bilang kita tidak tahu siapa teman, siapa lawan, jadi kita tetap harus jaga sampai menunggu hasilnya keluar. Ya kalau tidak ada apa-apa, kita beruntung. Ya. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya, wah ternyata rapidnya positif, ya dari para medisnya sudah APD-nya tentunya berbeda di situ. Betul. Nanti tata laksananya berbeda. Jadi tetap kalau belum ada hasil dan sudah mulas-mulas misalnya datang, oh iya karena ditahan-tahan datang bukaan 8. Ya, atau waktu itu saya mau nggak mau jadi harus melahirkan di IGD karena pasiennya sudah pembukaan lengkap. Betul. Jadi ya lahirnya harus di IGD karena hasil-hasil belum akan keluar jika datangnya sudah pembukaan besar. Ya. Bicara soal IGD ya dok, kita juga IGD ada satu ruang khusus di mana yang kita curigai ke arah sana atau mungkin yang tadi dokter bilang kita nggak tahu siapa kawan siapa lawan. Ya, kalau misalnya hasilnya belum keluar kita anggap saja itu infeksius ya dok ya. Jadi betul. Memang ada ruangan khusus. Kalau memang tindakannya harus di UGD kita juga sudah siap ya. Ruangan sudah siap, tenaga medis dengan APD yang sudah siap, kurang apa lagi ya. Itu adalah tujuan kita untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Oke, sepertinya sudah banyak ya dok pertanyaannya. Berarti banyak ya PR saya nanti untuk menjawab komen-komennya. Dan jangan lupa join IG Mitra Keluarga, nanti saya akan jawab satu persatu dari komen-komen yang masuk. Betul, wah Dokter Novi ini baik sekali ya. Kapan lagi sahabat Mika kita bisa harus, konsultasi langsung dengan Dokter Novi. Oke, mungkin dari dokter ada lagi dok yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan imun ibu hamil atau yang lainnya. Oke, jadi ibu-ibu hamil sahabat Mika, tetaplah istilahnya jaga diri, waspada, jaga kesehatan. Jangan tetap istilahnya oh ini mal sudah dibuka, PSBB sudah mulai dilonggarkan, tapi kita tidak waspada karena saya lihat di sini angka kejadian COVID-19 masih tinggi untuk di Indonesia. Jadi tetap tidak berdekat-dekatan, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetaplah mencuci tangan. Itu harus wajib, 3 hal itu kita lakukan. 3 hal itu ya, dilakukan. Dari cuci tangan, masker, sama jaga jarak. Nah, ini semua sudah dilakukan di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Jadi jangan khawatir, kalau memang ada keluhan silakan datang. Karena ibu hamil tentunya harus di screening apakah ada masalah di kehamilannya, baik di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Kalau memang masih takut juga, jangan lupa silahkan konsultasi melalui telekonsultasi, sudah kita sediakan juga, nanti bisa diarahkan, oh iya ini ibu harus datang, nggak bisa dengan telekonsultasi, saya harus melakukan pemeriksaan lagi. Misalnya saya mau USG, kok sepertinya nggak sesuai ya antara keluhan ibu dengan istilahnya yang disebutkan gejala-gejalanya. Jadi ibu harus datang. Nah itu dokter akan menginstruksikan. Tapi misalnya oh saya cuma mau tanya obat keputihan apa sih dok, walaupun ibu tersebut sedang hamil. Ya nanti dokter akan mengarahkan dan bahkan di sini kita bisa meresepkan dan resepnya nanti juga diantar ya dok ya. Jadi tidak perlu repot-repot. Misalnya keluhannya keputihan dok, saya lendirnya banyak nih pada kehamilan. Nah bisa saja oh ya sudah ibu ini dulu basuh dulu dengan pembersih area kewanitaan yang pH-nya 3,5 sampai 4,5. Atau ibu harus menggunakan obat-obatan yang sesuai dengan instruksi dokter yang aman untuk kehamilannya. Nanti dokter meresepkan di situ sesuai dengan program yang ada di rumah sakit. Lalu akan link dengan statusnya dan obat tersebut akan ke farmasi dan akan diantar oleh pihak rumah sakit. Betul gitu ya Dokter Vanessa untuk Mitra Keluarga? Ya, jadi memang
telekonsultasi ini cuma jarak yang memisahkan kita ya dok ya? Iya. Dan kebetulan telekonsultasi di Mitra Keluarga itu si pasien bisa lihat dokternya ya. Jadi kita bisa komunikatif, tapi walaupun istilahnya di rumah dokternya atau sedang aktivitas tertentu, si pasien di rumah, kita tetap bisa komunikasi dua arah. Oke. Mungkin dengan tatap muka via video call ya dok ya, kita sebut, kita bisa tahu nih, oh ini mungkin nyeri, skala nyerinya berapa nih ya. Iya betul. Jadi kita bisa juga jadi di telekonsultasi itu sebenarnya juga kita harus paham ya dok ya, tidak semuanya penyakit yang dikonsultasikan bisa selesai dengan telekonsultasi saja. Tetap perlu mungkin datang ke rumah sakit untuk ada pemeriksaan lebih lanjut. Nah, sahabat Mika nggak perlu khawatir lagi untuk datang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, karena memang kita sudah melakukan protokol-protokol untuk pencegahan COVID-19 yang sudah panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Novi, dari mulai triase di lobi ya dok, untuk membedakan mana pasien yang memang ada potensi untuk tertular COVID-19 atau tidak. Oke. Nah, untuk telekonsultasi sendiri nih, ini sahabat Mika dengar baik-baik ya. Jadwal telekonsul Dr. Novi yaitu hari Senin, Rabu, dan Kamis ya dok, pukul 9 sampai jam 12 siang. Oke, bisa langsung tatap muka via video call ya dengan Dr. Novi. Oke. Mungkin Dr. Vanessa bisa sampaikan kalau telekonsultasi ini apakah sama mengenai biayanya atau berbeda gitu, supaya sahabat Mika juga tahu. Tentunya berbeda ya saya rasa ya. Iya, jadi untuk sahabat Mika yang ingin melakukan telekonsultasi ini memang ada tahapan-tahapannya dok. Jadi kita punya nomor WhatsApp yang resmi. Nomornya 0822 100 8080 dengan ketik hai. Nah, kalau udah ketik hai, program Mitra sendiri akan mengarahkan kita selanjutnya apa yang kita lakukan gitu. Nah, nanti akan diarahkan untuk ke jadwal praktek telekonsultasi dokter gitu. Jadi sahabat Mika nggak perlu bingung, tinggal WhatsApp. Sekarang udah zamannya WhatsApp ya dok. WhatsApp langsung ke 0822 100 8080 dengan ketik hai. Nanti di situ sudah diarahkan. Jadi sahabat Mika nggak perlu khawatir lagi, semua udah dibuat gampang dan mudah ya dok ya. Oke, serta aman, satu lagi yang paling penting. Nah, dan juga misalnya ibu hamil, dia mau konsul nih ke dokter THT atau mata, kulit, itu juga bisa kan ya dok ya? Bisa dok, jadi Objin pasti ya, udah mantep banget nih dok, dari alurnya pasien rawat jalan sampai pasien yang memang indikasi kegawat daruratan atau pasien yang memang udah pengen cepat-cepat melahirkan, itu alurnya udah jelas dan sudah kita bahas. Nah, untuk poli-poli yang lain tidak perlu khawatir juga, poli THT bahkan sampai poli gigi pun itu sudah bisa. Jadi sahabat Mika udah nggak perlu khawatir lagi untuk datang ke Mitra Keluarga karena semuanya udah sesuai dengan prosedur yang ada. Oke. Udah berbeda ya. Sudah berbeda. Baru awal kejadian COVID-19 dengan persiapan rumah sakit yang diadakan sekarang. Iya. Karena kita belajar dari pengalaman ya dok ya. Dengan pengalaman yang ada kita perbaiki semua protokol-protokolnya. Semua ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran untuk kita ini semua. Untuk infeksi COVID-19 ini kan infeksi yang baru ya. Betul dok ya. Jadi ya semoga tidak hanya COVID-19 aja, tapi penyakit yang lain bisa kita cegah. Nah, saya bacakan ya sahabat Mika, saya tegaskan lagi. Jadi protokol-protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ada di Mitra Keluarga Cibubur, yang pertama adalah wajib menggunakan masker ya dok. Betul. Setelah ini kita keluar juga kita wajib menggunakan masker ya dok ya. Betul. Oke, lalu ada screening di awal. Nah, pada saat screening di awal ini kita harapkan kejujuran dari pasien. Ya. Kejujuran juga dari pengantar. Betul. Adakah riwayat keluhan yang mengarah ke gejala COVID-19? Adakah riwayat kontak? Ataukah adakah riwayat bepergian ke daerah yang zona merah ya dok ya? Itu sangat penting sekali. Sekecil apapun informasinya, itu sangat berguna untuk kita semua. Untuk tenaga medis, untuk pasien yang lain juga yang masuk di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur ya dok. Lalu ada rumah screening bagi yang bergejala. Jadi sahabat Mika, kita memang sudah mempisahkan ya dok ya. Pada saat di screening lobby, kita ada 2 screening lobbynya. Iya, betul. Pertama yang di IGD, yang kedua di lobby poli. Jadi kalau misalnya sahabat Mika ada yang datang dan diarahkan ke
ke poli screening, namanya rumah screening, sahabat Mika nggak perlu khawatir. Kita juga di sana sudah melakukan protokol-protokol, jaga jarak tetap. Semua tenaga medisnya juga menggunakan APD yang appropriate atau yang sesuai ya dok ya. Iya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah disitulah kita screening, kita perdalam lagi ada atau tidak Betul. mengarah ke infeksi COVID-19. Lalu alur pelayanan terpisah, baik rawat inap dan rawat jalan pastinya. Kamar operasi juga terpisah, ya. Kamar tindakan sudah terpisah. Jadi pada saat screening memang ada arah infeksi ke COVID-19, jangan khawatir, ruangannya juga sudah terpisah. APD yang lengkap, appropriate, setiap tenaga kesehatan, dokter seperti yang tadi Dr. Novi bilang, kami dari Anterum pakai alat pelindung diri, pakai hazmat ya dok, Ya, pakai betul. masker N95 dan masker bedah. Setelah tindakan pun kita harus mandi sampai keramas ya Betul. dok. Oke. Sterilisasi berkala dan menyeluruh. Nah ini yang sahabat Mika perlu tahu, kita di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur setiap 1 jam sekali punya alarm dok. Itu untuk mendisinfektan di sekitarnya, sampai kursi, meja dan semuanya yang berpotensi untuk tersentuh oleh pasien itu kita lakukan. Jadi tentunya lebih istilahnya steril ya, lebih bersih Sterilnya lebih dengan bersih. era COVID ini ya. Era COVID ini yang sudah merubah semuanya ya. Oke, lalu tim yang solid dan kompeten ini yang pastinya dengan usaha kita untuk menggunakan alur-alur yang tadi Dr. Novi sudah jelaskan. Ya, jadi sahabat Mika, jika ingin langsung banyak bertanya atau mungkin ingin konsultasi langsung dengan Dr. Novi, kalau mau ketemu langsung, ada jadwal polinya tiap hari Senin jam 6 sampai jam 7 malam. Lalu hari Selasa jam 9 sampai jam 12 siang. Selasa sore juga ada ya dok, dari jam 6 sampai jam 7 malam. Hari Jumat dari jam 9 sampai jam 1 siang. Dan hari Sabtu malam minggu nih, jam setengah 6 sampai jam 7 malam. Oke. Nah, dari Dr. Novi mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat Mika di rumah, do and don't. Untuk mempersiapkan kelahiran buah hati di era pandemi COVID-19 ini. Silakan dokter. Oke, karena kita topiknya do and done, mempersiapkan persalinan buah hati, jadi saya akan bahas mengenai do-nya dulu. Jangan lupa istilahnya untuk menjaga kesehatan atau menjaga keluarga kita, itu dari yang paling kecil adalah diri kita sendiri. Ya, gunakan satu masker, ya. Dan maskernya juga jangan berhari-hari, tapi per 4 jam itu harus diganti. Dan yang kedua adalah cuci tangan setiap memegang atau kontak dengan benda-benda sekitar yang istilahnya di tempat umum. Dan yang ketiga adalah jaga jarak. Nah, kalian sudah melakukan minimal 3 itu, mudah-mudahan semua akan menjadi lebih aman. Dan begitu pulang dari area publik atau tempat umum, jangan lupa ganti baju, mandi, keramas, baru kontak dengan keluarga terdekat. Jangan langsung, oh iya ketemu anak, langsung cium kiri kanan, cipika-cipiki ya, tapi harus mandi dulu. Baru setelah bersih, silakan kontak dengan keluarga. Dan jaga kesehatan dengan minum vitamin yang teratur, pola makannya juga dijaga, makan makanan sehat ya. Kontrol jika ada keluhan, jangan ditahan-tahan nanti karena keluhan tersebut bisa bermacam-macam. Tidak hanya COVID-19, tapi ada penyakit-penyakit lain yang harus kita lihat. Dan juga jangan takut untuk kontrol kehamilan ya, karena rumah sakit sendiri sudah melindungi pasien-pasiennya sesuai dengan protokol yang ada. Otomatis pasien tersebut juga harus memenuhi protokol yang ada. Jangan, oh iya saya pengen nih nanti saya, nenek saya, om saya datang semua. Itu sudah tidak kita lakukan lagi karena di era pandemi ini kita harus jaga social distancing, tetap kita lakukan ya. Iya. Dan jaga kebersihan diri, tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi jangan sepatu masuk ke dalam rumah ya. Keramas tadi, mandi udah, dan area V atau area kewanitaannya juga harus bersih. Gunakan pembersih area kewanitaan yang pH-nya sesuai dengan pH area kewanitaan kalian, yaitu 3,5 sampai 4,5. Produknya banyak, silakan lihat di supermarket atau pasar yang ada ya. Dan juga kita jangan lupa istilahnya tetap menjaga kebersihan, menjaga diri untuk istilahnya tidak lupa kontrol ya. Dan done-nya apa?
tadi begitu pulang ke rumah cipika-cipiki, bersentuhan, itu tolong tidak dilakukan. Cium tangan, sentuh muka atau sentuh hidung ya. Juga pertemuan-pertemuan atau yang kegiatan sosial yang mengundang keramaian itu kita hindari. Pergi berbelanja, misalnya saya kan ibu-ibu dok, saya harus pergi belanja gini, tetap diusahakan kalau bisa online ya online. Kecuali memang harus dilakukan ya jangan setiap hari, mungkin belanja bulanan ya kalau bisa. Tapi kalau memang harus keluar juga, lakukanlah protokol tadi yang saya bilang 3 hal tadi. Jangan berdempet-dempetan dengan orang lain. Kalau bisa tidak melakukan bepergian dengan transportasi istilahnya yang berdesak-desakan, ya tetap harus jaga. Hindari kerumunan ya dok? Ya, hindari kerumunan. Dan kalau misalnya tadinya ada kelas-kelas yoga atau kelas senam hamil, itu ditunda dulu saja. Karena mau nggak mau pasti akan kontak dengan yang satu sama lain ya. Dan juga tidak berpergian ke negara-negara atau tempat yang zona merah tadi. Betul. Oke. Itu aja. Sudah banyak sekali yang dikupas tuntas oleh Dr. Novi. Semoga ini berguna untuk sahabat Mika di rumah ya dok ya. Nah, acara talk show hari ini didukung oleh Sumber Ayu Pembersih Area Kewanitaan. Sahabat Mika juga bisa follow Instagram Sumber Ayu di @sumberayuid. Oke, terima kasih banyak waktunya untuk Dr. Novi. Mungkin Dr. Sama-sama, Novi kita pakai masker lagi dok, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan ruangan ini sesuai ya, dengan protokol kita. Iya. Karena tadi kan saya akan bicara dengan istilahnya pasien atau sahabat Mika yang tentunya ada kebutuhan khusus harus melihat gerak bibir saya. Oke. Sesuai protokol ya dok ya. Sesuai Ini tidak protokol. memegang area tengah. Ya. Oke. Oke, kita siap untuk keluar ruangan. Oke. Kita siap untuk ketemu orang lain, tapi tetap jaga jarak dan menggunakan Betul. masker. Saya harap sahabat Mika di rumah juga bisa menerapkan protokol-protokol pencegahan COVID-19. Semoga pandemi ini cepat selesai. Amin. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk sahabat Mika yang di rumah dan terima kasih banyak Dokter Novi. Jangan lupa komen, nanti akan saya jawab satu persatu komennya. Dan tentunya akan diatur oleh admin dan ajak teman-teman untuk join di Instagram Mitra Keluarga. Oke. Bye bye sahabat Mika.